Konflik antara Iran dan Amerika Serikat memasuki fase yang semakin sensitif. Teheran kini memberikan peringatan keras kepada negara-negara di kawasan Teluk agar tidak memberikan bantuan kepada Amerika Serikat dalam konflik yang tengah berlangsung. Iran bahkan menegaskan, bantuan apapun yang diberikan negara-negara Teluk kepada Washington dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi bersama dalam konflik. Peringatan tersebut menjadi penting karena sejumlah negara Teluk memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Di kawasan tersebut juga terdapat sejumlah fasilitas dan pangkalan militer Amerika yang selama ini menjadi bagian dari sistem keamanan Washington di Timur Tengah. Dengan demikian, jika Iran benar-benar menganggap bantuan atau dukungan kepada A sebagai keterlibatan dalam perang, negara-negara yang selama ini berusaha menjaga jarak dari konflik dapat ikut terseret. Situasi ini juga memperlihatkan semakin rumitnya posisi negara-negara Teluk. Di satu sisi, mereka memiliki kepentingan menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, baik dari sisi keamanan maupun ekonomi. Di sisi lain, mereka juga berada sangat dekat dengan Iran secara geografis. Jika konflik berkembang menjadi perang kawasan, negara-negara tersebut berpotensi menjadi bagian dari medan konfrontasi, meskipun sejak awal tidak terlibat langsung. Peringatan Iran menjadi semakin serius jika dikaitkan dengan posisi strategis kawasan Teluk. Wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi energi dunia. Jalur pelayaran di sekitarnya, terutama Selat Hormuz, memiliki peran penting dalam distribusi minyak dan gas internasional. Karena itu, konflik yang meluas di kawasan ini tidak hanya akan berdampak pada negara-negara yang berhadapan secara langsung. Pasar energi dunia juga dapat ikut terguncang. Setiap ancaman terhadap keamanan pelayaran maupun fasilitas energi berpotensi meningkatkan kekhawatiran pasar. Bahkan sebelum gangguan pasokan benar-benar terjadi, ketidakpastian geopolitik saja dapat memengaruhi harga energi. Inilah yang membuat peringatan Iran terhadap negara-negara Teluk memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar ancaman politik. Teheran tampaknya ingin memastikan negara-negara di sekitarnya tidak menyediakan dukungan yang dapat memperkuat posisi militer Amerika Serikat. Jika negara Teluk memberikan fasilitas, dukungan logistik, akses wilayah udara, ataupun bentuk bantuan lain kepada Washington, Iran dapat melihatnya sebagai bagian dari keterlibatan mereka dalam konflik. Namun, perlu dibedakan antara pernyataan atau ancaman politik dengan tindakan nyata. Peringatan Iran tidak otomatis berarti negara-negara Teluk akan menjadi sasaran. Sejauh mana Teheran akan menjalankan ancaman tersebut masih bergantung pada perkembangan konflik dan keputusan masing-masing pihak. Negara-negara Teluk sendiri berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka harus menjaga hubungan dengan Amerika Serikat, tetapi pada saat bersamaan harus mencegah wilayah mereka digunakan sebagai titik yang dapat memicu serangan balasan Iran. Situasi ini berpotensi membuat negara-negara Teluk mengambil langkah yang sangat hati-hati. Mereka dapat berusaha menegaskan bahwa wilayahnya tidak digunakan untuk operasi ofensif terhadap Iran, sekaligus tetap mempertahankan hubungan keamanan dengan Washington. Masalahnya, dalam situasi perang, batas antara netralitas dan keterlibatan dapat menjadi sangat tipis. Sebuah pangkalan militer yang berada di wilayah suatu negara, misalnya, dapat menjadi bagian dari perhitungan strategis pihak lawan meskipun pemerintah negara tersebut tidak secara langsung menyatakan ikut berperang. Karena itu, peringatan Iran dapat menjadi pesan sekaligus kepada Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di kawasan. Teheran ingin menunjukkan bahwa konflik tidak hanya akan dihitung berdasarkan serangan langsung antara Iran dan AS. Dukungan dari pihak ketiga juga dapat menjadi bagian dari kalkulasi Iran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai kemungkinan meluasnya konflik. Jika salah satu negara Teluk dianggap membantu Amerika Serikat, lalu Iran mengambil tindakan terhadap fasilitas atau kepentingan negara tersebut, respons berikutnya berpotensi datang dari Amerika Serikat. Rantai respons seperti inilah yang paling dikhawatirkan dalam konflik kawasan. Konfrontasi yang awalnya hanya melibatkan dua pihak dapat berkembang menjadi konflik regional. Dampaknya juga tidak berhenti pada keamanan. Negara-negara Teluk merupakan pusat penting perdagangan, energi, investasi dan transportasi global. Gangguan terhadap kawasan tersebut dapat memengaruhi pasar minyak, biaya pengiriman, asuransi pelayaran hingga rantai pasok internasional. Dalam konteks ini, peringatan Iran menjadi salah satu sinyal bahwa risiko konflik semakin melebar. Teheran bukan hanya berhadapan dengan Amerika Serikat, tetapi juga sedang berusaha menghitung siapa saja yang mungkin memberikan dukungan kepada Washington. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan besar mempertahankan jaringan keamanan dan fasilitas militernya di kawasan Teluk. Inilah yang membuat posisi negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab dan negara Teluk lainnya menjadi sangat strategis. Mereka tidak hanya berada di antara dua kekuatan yang sedang berkonflik.
Mereka juga memiliki kepentingan ekonomi yang sangat besar terhadap stabilitas kawasan. Jika perang meluas, negara-negara tersebut dapat menghadapi tekanan dari dua arah. Tekanan pertama berasal dari kepentingan mempertahankan hubungan dengan Amerika Serikat. Tekanan kedua datang dari kebutuhan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik dengan Iran. Pada akhirnya, ancaman Iran tersebut memperlihatkan bahwa medan konflik ini bukan hanya soal rudal, pangkalan militer atau operasi tempur. Wilayah, logistik, akses udara, fasilitas militer dan hubungan dengan negara-negara sekitar juga menjadi bagian dari perang. Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana negara-negara Teluk merespons peringatan tersebut. Apakah mereka akan tetap memberikan akses dan dukungan kepada Amerika Serikat, atau justru berusaha mengambil jarak untuk mencegah wilayah mereka menjadi sasaran konflik? Jawaban atas pertanyaan itu dapat menentukan apakah konflik Iran dan Amerika Serikat tetap terbatas pada kedua negara atau berkembang menjadi perang yang melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah. Sebab jika bantuan kepada AS benar-benar dianggap Iran sebagai bentuk keterlibatan dalam perang, maka negara-negara Teluk ini menghadapi pilihan yang sangat sulit. Tetap bersama sekutu strategis, atau mengambil jarak demi menghindari terseret ke dalam perang.